Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas PPKN. Kali ini saya akan menceritakan biografi Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah tokoh pejuang, negarawan, ahli ekonomi, proklamator, dan wakil presiden RI yang pertama. Masa kecil Muhammad Hatta lahir dari pasangan Siti Soleha dan Haji Muhammad Jamil. Beliau menjadi anak laki-laki satu-satunya di antara 5 saudara perempuannya. Ayahnya merupakan seorang dengan keturunan ulama di Batu Hampur, Payakumbuh, sedangkan ibunya keturunan pedagang asal Bukit Tinggi. Muhammad Hatta merupakan anak kedua setelah kakak perempuannya lahir pada tahun 1900. Ayahnya meninggal ketika beliau berusia 7 bulan. Kemudian ibunya menikah lagi dengan Agus Haji Ning yang juga seorang pedagang asal Palembang dan dikaruniai 4 orang anak perempuan. Pendidikan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sekolah pertamanya adalah Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock di Minangkabau sejak 1913 sampai 1916. Yang kedua, Europes Legal School atau ELS Padang 1916. Yang ketiga, Mer Urgebrecht Legal School atau MULO di Padang sejak tahun 1916 sampai 1919. Yang keempat adalah Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School di Batavia tahun 1919 sampai 1921. Yang kelima, Nederland School Rotterdam, Belanda di Belanda tahun 1921 sampai 1932. Ya, lanjut. Yang kedua, perjalanan politik sang proklamator. Muhammad Hatta aktif dalam organisasi pergerakan menjak duduk di Mer Urgebrecht Legal School yang saat itu setara dengan sekolah menengah pertama. Beliau tergabung dalam Perserikatan Jong Sumateranen Bom Region Padang dan menjabat sebagai bendahara tahun 1916. Begitupun semasa kuliah di Belanda, beliau aktif dalam organisasi perkumpulan pelajar tanah air yakni Indische Vereniging. Pada tahun 1922 menjabat lagi menjadi bendahara hingga tahun 1925. Terpilih menjadi ketua di organisasi tersebut. Keikutsertaan Muhammad Hatta dalam organisasi semasa sekolahnya menumbuhkan rasa peka dan peduli akan politik di Indonesia. Kemudian organisasi mahasiswa yang diikuti Muhammad Hatta tersebut merupakan menjadi organisasi besar setelah Suhardi Suyaningrat Dowes Dekker dan Jipong Jipto Mangunkusumo bergabung di dalamnya. Cipto Mangunkusumo. Cipto
Indonesia Framing menjadi organisasi yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia karena memiliki tujuan mempersiapkan kemerdekaan. Kemudian namanya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Muhammad Hatta pun aktif menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai konferensi internasional. Salah satunya pada tahun 1926 beliau menghadiri Kongres Demokrasi Internasional di Perancis yang bertujuan untuk memperkenalkan nama Indonesia yang sebelumnya dikenal Hindia Belanda. Tahun 1931 beliau mengundurkan diri dari ketua PI untuk menyelesaikan studinya. Beliau lulus pada tahun selanjutnya, lalu aktif kembali memperjuangkan kemerdekaan hingga mengalami beberapa kali pengasingan. Mendampingi Soekarno sebagai wakil ketua PPKI. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, Muhammad Hatta dipindahkan ke Jakarta. Beliau sempat ditawari posisi penting oleh petinggi Jepang saat itu, namun memilih untuk menjadi penasehat yang beliau memanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pada awal Agustus 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk memegang tanggung jawab sebagai wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, mendampingi Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Adanya perselisihan pendapat antara golongan tua dan muda membuat golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengasdeng Club pada 16 Agustus 1945. Melihat keadaan pemerintah Jepang yang vakum karena pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu keduanya, didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 diadakan proklamasi kemerdekaan dengan teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Perjuangan Muhammad Hatta berlanjut setelah proklamasi karena Belanda berkeinginan untuk menjajah kembali. Kekalahan dalam perjanjian Linggarjati dan agresi militer dan membuat dia sempat ditangkap tahun 1948. Tahun 1949 beliau menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag sebagai hasil perjanjian Royan karena TNI melakukan serangan terhadap Belanda. Pada tahun 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena tidak setuju dengan Insinyur Soekarno yang memasukkan unsur komunis dalam pemerintahan. Beberapa kali mengirim surat pengunduran diri dan 1 Desember 1956 resmi mengundurkan diri. Tahun 1970 beliau diminta menjadi penasehat presiden untuk masalah korupsi. Muhammad Hatta wafat pada tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau mendapatkan anugerah Bintang Republik Indonesia kelas 1, lalu ditetapkan sebagai pahlawan proklamator dan pahlawan nasional. Proklamator yang menggerakkan media massa. Membaca dan menulis menjadi kebiasaan Muhammad Hatta sedari kecil. Muhammad Hatta membuat rajin menjadi penulis artikel di berita nasional maupun majalah perhimpunannya. Selama menjabat sebagai pemimpin di Perhimpunan Indonesia, Muhammad Hatta memanfaatkan ulasan dan komentar yang rilis di media massa untuk memperhatikan pergerakan di Indonesia. Pada tahun 1931, ketika dirinya fokus pada studi membuat Perhimpunan Indonesia jatuh ke tangan komunis hingga beliau keluar dari organisasi tersebut.
Beliau tergabung dalam Klub Pendidikan Nasional yang merupakan organisasi tandingan Perhimpunan Indonesia untuk membuka wawasan rakyat mengenai politik. Melalui klub ini, Muhammad Hatta melakukan pergerakan dengan menulis artikel pengasingan untuk menentang pengasingan ke Flores pada tahun 1933, mengancam eksistensi Belanda. Saat itu beliau diasingkan bersama Syahrir ke Dibul, Papua. Selama di pengasingan pun Muhammad Hatta secara aktif masih menulis artikel di berbagai surat kabar nasional. Pasca kemerdekaan, Muhammad Hatta yang sibuk mengurus pemerintahan tidak melupakan kegiatan rutinnya yang masih aktif untuk menulis. Bahkan setelah pensiun sebagai wakil presiden pun beliau masih menulis hingga tahun 1957. Mendapat julukan A Great Son of His Country dan sempat diundang oleh pemerintah RRC. Muhammad Hatta, akademisi yang mendukung ekonomi kerakyatan. Muhammad Hatta merupakan sosok yang cerdas dan teliti. Muhammad Hatta berkuliah di Netherlands School, Rotterdam, Belanda pada tahun 1921. Aktif di berbagai forum internasional dan organisasinya membuat beliau menyelesaikan pendidikan dengan waktu yang lama, yakni tahun 1932. Beberapa gelar akademik sebagai doktor honoris causa diberikan oleh Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Universitas Hasanuddin. Kepekaan dan kepedulian Muhammad Hatta atas ekonomi rakyat Indonesia membuat beliau mendukung pergerakan ekonomi rakyat melalui koperasi. Beliau membimbing gerakan koperasi agar konsep ekonomi yang dicita-citakan dapat tercapai. Menurutnya, usaha bersama secara kekeluargaan merupakan prinsip ekonomi yang cocok dengan karakteristik rakyat dan harus diterapkan di Indonesia. Muhammad Hatta menyampaikan pidato pada 12 Juli 1951 sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Perjuangannya tersebut menjadikan beliau sebagai bapak koperasi di Indonesia dan diangkat tahun 1953 saat Kongres II di Bandung tahun 1971. Muhammad Hatta menulis buku dengan judul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, yang berisi gagasan beliau mengenai koperasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, Hanif Juara.